Bapa di surga, kami percaya akan kebenaran-Mu. Dan kebenaran itu adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Dan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Sekarang sampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Ajari kami dari firman-Mu karena kami percaya firman itu yang mengubah hidup kami. Kau hanya ucapkan sepatah kata dalam hidup kami dan semuanya akan berubah. Ajari kami untuk mengejar firman, mengejar pribadi-Mu. Berikan hikmat, wahyu dan pengertian. Kami percaya Tuhan, didik kami, ajari kami di tengah dunia yang semakin sesat. Kami berdiri, kami bangun hidup kami di atas dasar kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, tadi pagi saya sampaikan sesuatu firman, mungkin saudara bisa lihat di YouTube. Saya nggak akan sampaikan firman yang sama, tapi satu perkataan yang saya ingin sampaikan kemanapun saya pergi hari ini, saya selalu bicara kepada anak-anak Tuhan hari ini. Saudara lihat di YouTube, bisa dengar khotbah, segala macam khotbah dari siapapun. Tanpa saudara pernah bisa ngerti di balik motifnya apa. Setiap pengajaran yang saudara dengarkan. Kenapa Alkitab berkata hati-hati dengan guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Alkitab berkata cuma dua kategori jawatan ini yang Tuhan berkata. Guru, karena guru itu mengajar, dan nabi. Karena nabi itu menentukan masa depan. Ke depan akan terjadi ini, ke depan akan terjadi ini. Itu hati-hati. Dan setiap kita tanpa kau sadari perilaku hidupmu, semua karakter keputusan yang kau buat di dalam hidupmu adalah karena mendengar pengajaran yang saudara selama ini dengar. Itu mengubah saudara. Saudara dengar pengajaran yang salah, tanpa kau sadari, engkau berjalan dalam jalan yang salah. Dari pengajaran yang saudara dengar. Karena saudara percaya, saudara mengimani, dan saudara melakukan. Nah sekarang bagaimana Pak bisa mengerti bahwa pengajaran itu, yang dikatakan guru palsu itu tidak bisa mengajari hidup saya. Karena Alkitab berkata, aku mengirim engkau domba di tengah-tengah serigala. Banyak sekali pengajaran-pengajaran yang kita nggak bisa detek. Sampai menunggu buahnya dulu baru bisa ketahuan. Alkitab cuma berkata dari buahnya kau akan kenal mereka. Kalau hamba Tuhan itu ketahuan hidupnya, buah hidupnya seperti apa, sudah. Itu buah. Selesai buat saya. Nah, sekarang bagaimana Pak caranya kalau saya nggak ngerti, tapi ngerti bahwa pengajaran ini benar atau pengajaran ini salah. Hari ini saya beberapa waktu yang lalu staf saya itu khotbah di devotion. Dia tuh kasih judul khotbah menurut saya cukup aneh dan unik, padahal nggak pernah khotbah dia. Dia seorang kameramen. Dia devotion, dia mengucapkan satu firman dan dia kasih judul bagus, Tuhan yang baru. Saya waktu dengar kagetnya agak sesat sedikit nih orang. Tuhan yang baru. Apa itu Tuhan yang baru? Saudara semua di sini saya tanya, siapa yang di sini nggak punya HP? Semua punya kan? Itu Tuhan saudara yang baru. Cari jodoh buka Google. Cari alamat buka Google. Cari makan buka Google, cari kafe buka Google, cari Tuhan buka Google. Betul nggak? Sekarang siapa yang bawa Alkitab buku? Buka Google kan? Tuhan yang baru. Kalau ini Pak, Tuhannya enak Pak, cepat pencet langsung keluar. Kalau Tuhan yang kita sembah tanpa kau sadari, lama. Sehari nggak dijawab, kehendak Tuhan dalam hidup saya apa? 2 hari nggak dijawab, 3 hari nggak, sebulan kah belum tentu dijawab. Kalau saya cari kehendak Tuhan, saya harus doa puasa, saya harus menguduskan diri, saya harus menyucikan diri. Tuhan yang baru tinggal pencet Pak, keluar. Betul nggak? Kita sedang digeser ke sana. Nah kalau hamba Tuhan itu sumbernya Google, cialat. Sudah tahu? Saya nggak anti Google. Tapi Google itu semua informasi masuk. Gear masalah apa? Ini, cek. Sumbernya apa? Google. Sumber hidupmu, bangunlah hidupmu di atas firman. Ini nggak mungkin sesat.
Nggak mungkin salah. Kalau engkau berkata, Pak, firman Tuhan nggak up to date, saudara sesat berarti. Karena Alkitab ini adalah hasil perenungan doa darah martir, menerjemahkan dari bahasa Latin Yunani ke bahasa Inggris New King James pertama kali, itu pembantaian di mana-mana. Firman yang sekarang orang Kristen tidak pernah bawa kalau ke gereja. Wah, enak di screen Pak, ada Pak. Padahal hidupmu harus dibangun di atas ini. Apalagi ya orang zaman sekarang karismatik lebih senang kata Tuhan. Loh, nggak ada salah. Saya dengar juga suatu Tuhan berbicara. Tapi kenapa hidupmu dibangun di atas dasar ada seorang nabi atau seorang hamba Tuhan yang katanya peka, dia berkata, kata Tuhan begini. Dasar firmannya nggak ada. Dan kau bangun di atas itu. Goyah pasti. Pinin suatu kali pernah khotbah bagus, saya kutip perkataannya. Yang tertulis, itu Alkitab, is already established. Tahu artinya? Yang tertulis di Alkitab itu sudah pakem, baku. Kau nggak bisa bantah. Kalau kau melawan firman Tuhan, kau yang salah. Kalau Alkitab berkata jangan berzina, kau memakai kata Tuhan aku boleh berzina, kau tetap sesat. Firman ngomong jangan berzina. Betul? Yang tertulis is already established. Yang tidak tertulis kata Tuhan, Alkitab berkata uji semua roh. Kau harus uji. Hamba Tuhannya peka banget, terserah. Tetap kau harus uji. Karena penyesatan hari ini luar biasa. Dan itu membelokkan arah hidup saudara kepada destiny saudara. Oke, sekarang kita akan masuk firman Tuhan. Saudara sepakat? Alkitab nggak bisa salah? Amin? Rasanya ragu nggak pernah baca Alkitab nih. Amin? Alkitab nggak bisa salah? Amin. Buka Bilangan 32 ayat yang ke-12. Di Bilangan 32 ayat 12 ada satu perkataan firman yang Tuhan ucapkan kepada Kaleb dan Yosua. Kenapa orang 3 juta tidak bisa masuk Kanaan? Sama terima janji. Dan Kanaan itu bicara tentang promised land, bicara tentang milk and honey, susu dan madu, bicara tentang rapture, bicara tentang rest, bicara tentang akhir hidup kita itu adalah the promised land. Tanah perjanjian. Betul kan? Kita kan nunggu perjanjian semua kan? Tapi kenapa dari 2 juta atau bahkan bukan 2 juta, 3 juta. Kenapa Bapak bisa berkata 3 juta? Karena Alkitab hanya menulis 600.000 orang laki-laki dibawa keluar dari Mesir. Itu belum istrinya, itu belum anaknya. Zaman dulu kalau punya anak 12, Yakub itu 12. Di sini anak 1 kayak saya. Dulu 15. Jadi diperkirakan 600.000 laki itu belum istri dan anaknya. Jadi total semua ada 3 juta orang yang keluar dari Mesir. Dan semua terima janji dari Tuhan. Hari ini kita seringkali dengar kata perjanjian Hesed. Khotbah saya pertama kali saya khotbah tentang Hesed. Saya dengar dari Pastor Benihin. Perjanjian kasih setia. Sekali saya terima perjanjian Hesed, saya tidak akan terhilang dan saya akan mati masuk surga. Hidup saya berjina terus ujungnya mati masuk surga. Kok enak? Saya mau tanya. Hesed tuh ya betul, perjanjian kasih setia, tapi enggak gitu. Saudara tahu? 3 juta terima janji untuk mereka masuk tanah perjanjian. Semua terima janji, termasuk Musa, termasuk Miriam, termasuk Harun, masuk ke tanah Kanaan. 3 tokoh tidak masuk. Miriam karena berontak, Harun karena berontak, Musa karena melanggar kekudusan dengan memukul batu karang yang harusnya diperkatakan. Melanggar kekudusan. 3-tiganya terima janji. Kok nggak Hesed? Kok nggak masuk ke tanah Kanaan? Kalau engkau bicara tentang perjanjian, itu dua belah pihak. Pergi ke notaris, betul? Pihak yang kedua mana Bu? Nggak mau datang? Ya nggak bisa. Sepakat pihak pertama, pihak kedua. Pihak pertama engkau lakukan kewajibanmu A, B, C, D, E, F, G. Pihak kedua lakukan A, B, C, D, E. Semua dilakukan dua belah pihak, baru kerjasama berjalan. Perjanjian terbukti. Begitu perjanjian Tuhan dengan Adam dan Hawa. Kalau engkau makan buah yang di dalam taman itu buah terlarang, buah pengetahuan yang baik dan jahat, engkau pasti mati. Begitu perjanjian itu dilanggar Adam dan Hawa, dia makan buah itu, diusir keluar.
Itu perjanjian. Oh enggak Pak, headset. Orang Kristen dari nak ngomong headset terus. Saya tetap selamat Pak, walaupun saya hidup dalam perjinahan. Lu kok enak. Saya ngerti. Hati-hati dengan namanya penyesatan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan saya enak sendiri. Dia Tuhan yang kudus. Kau harus mendekati dengan kekudusan. Kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun yang melihat Tuhan, kata Alkitab. Alkitab yang ngomong. Bukan kata hamba Tuhan. Jadi hari ini Hyper Grace, pengajaran tentang Hyper Grace sudah masuk ke seluruh gereja, terutama karismatik. Hidup di mimbar dan hidup di bawah mimbar beda. Pemain musik WL termasuk yang khotbah beda. Dia ngomong seni seperti malaikat, di bawah hidupnya kayak orang dunia. Kemarin teman saya pulang dari sertifikasi untuk mendapat lisensi menjadi pelatih bola. Salah satu pengajarnya adalah orang Korea. Dan dia berkata begini, kenapa Korea hari ini anak mudanya terhilang? Saya cukup kaget dia waktu cerita. Hampir 60%, 70% anak muda di Korea hari ini tidak mau ikut Yesus, mereka ateis. Padahal negara itu dibangun dengan sebuah revival yang luar biasa. Kalau saudara lihat orang-orang tua di Korea yang zaman sekarang, saya pernah ikut Pak Petrus Agung di Korea, yang tua-tua, yang generasi yang Bu Elizabeth model saya ke atas saya sedikit aja, itu kalau udah wow, katawan, apinya, passionnya gila-gila. Yang muda, kelempus, K-pop, yeah. Dan mereka dia ngomong, kenapa kok sampai generasi muda Korea itu kehilangan api revival? Sudah tahu? Saya cukup kaget dengan reason ini, saya baru tahu kemarin. Alasannya satu, yang ngomong di mimbar berbeda pada saat di bawah. Tidak jadi contoh, jadi sandungan. Banyak hamba Tuhan khotbah di mimbar diurapi luar biasa, tapi hidupnya jadi sandungan. Akhirnya mereka berkata memutuskan, alah ngapain ikut Tuhan-Tuhanan, lebih baik aku ke dunia. Kita ini saudara harus menjadi cermin Kristus dalam hidup kita. Satu-satunya Tuhan yang menghendaki kekudusan di dalam semua agama itu cuma orang Kristen. Be holy because I am holy. Tuhan cuma ngomong begitu. Hendaklah kau kudus karena Tuhanmu itu kudus. Kau gak bisa bantah. Kau gak bisa korting 5% Tuhan. Hendaklah engkau sempurna karena Bapamu di surga adalah sempurna. Orang Kristen berdalih, mana ada orang sempurna? Kesempurnaan itu milik Tuhan. Berdalih lagi, Alkitab yang ngomong loh, hendaklah engkau sempurna. Sempurna itu engkau transform. Semakin kau dekat dengan Bapamu transform. Berubah, terus berubah menjadi sempurna seperti Bapamu di surga. Amin. Sekarang pertanyaannya Pak, kok 3 juta gak bisa masuk Kanaan? Ada satu kata yang Tuhan ajari saya, luar biasa. Lihat baik-baik. Dari 3 juta ada 2 orang yang hanya masuk, namanya Kaleb dan Yosua. Lihat ayat ini. Kecuali, yang boleh masuk cuma, kecuali Kaleb bin Yefune. Nama Kaleb artinya anjing. Betul? Yang kedua, orang Kenas itu. Dan Yosua bin Nun. Oke, sebab keduanya mengikut Tuhan, lihat ayat ini, dengan sepenuh hatinya. Kata ini kunci. Engkau mau masuk perjanjian. Engkau mau masuk rapture, nanti Tuhan Yesus menjemput engkau di awan-awan. Ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kau nggak bisa ikut Tuhan, kakimu satu di dunia. Itu nggak sepenuh hati. Setengah. Kau nggak bisa ikut Tuhan, masih utang nggak mau bayar. Nggak bisa. Kau nggak bisa ikut Tuhan, mecah belah gereja. Nggak bisa. Sepenuh hati. Saya nggak bisa kasih contoh nih. Saudara kalau ada air, diisi air mineral yang putih bersih, dituangkan sampai blueber, itu namanya penuh. Pertanyaan saya,
Kalau Alkitab berkata sepenuh hati, saudara pernah naik pesawat nggak? Tiba-tiba naik pesawat, Pak, saya pengen ke toilet. Sudah lihat sign. Vakansi. Occupy. Ditulis occupy. Warna merah. Artinya di kamar mandi ada orangnya. Artinya di dalam kamar mandi kalau ada kata occupy, terisi. Penuh. Ada somebody. Jangan kamu dobrak, ngamuk nanti di dalam. Lu siapa? Oh, tak pikir occupy itu artinya adalah silakan masuk. Lu ngawur kamu. Terpenuhi. Ada isinya. Nah sekarang pertanyaan saya. Hatimu itu isinya apa? Masalah? Dosa? Perjinahan? Pemberontakan? Kemarahan? Tidak mengampuni? Kebencian? Penuh Pak. Dengar baik-baik. Tuhan gak bisa masuk loh. Dia cari jemaat. Dia cari pribadi yang for they have wholly follow the law. Karena mereka sudah mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. All out. Gak nanggung-nanggung. Air diisi yang putih. Terus warnanya putih. Penuh. Kalau air diisi, gelas diisi air cuma separuh. Ini gak penuh. Masih ada rongga yang kosong. Kok gak bisa ikut Tuhan? Masih ada rongga yang kosong. Hati ini penuh. Siapa isinya? Yesus. Orang seringkali bertanya begini, Pak, di surga itu kan gak ada dosa, betul? Lucifer kok jatuh? Bukankah dia penghulu malaikat surga, malaikat penyembah, Archangel, Mikael, panglima, Rafael, malaikat penyembuh, Gabriel, malaikat diutus, satunya Archangel bernama Lucifer. Surga kan gak ada dosa. Dosa belum tercipta. Kok bisa jatuh? Saya tanya sama saudara. Ini jawaban susah loh. Banyak pendeta gak bisa jawab. Pak Engki, saya kira mungkin jawaban saya mungkin gak bisa lah. Dari saya belajar studi dan segala macam. Sudah tahu? Di saat Lucifer itu memandang wajah Bapa, penuh hatinya. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Dia tidak pernah salah. Pada saat dia terus memandang wajah Bapa, sinar kemuliaan Bapa itu memancar dalam hidupnya. Setiap kali dia bergerak, mengalunkan musik tarian, the anointed kerub malaikat yang diurapi, berjalan di atas gunung-gunung Allah. The perfect in beauty. Bahasa Indonesia berkata, ciptaan Tuhan yang sempurna. Itu Lucifer. Sangat diurapi. Seluruh alat musik katanya itu nempel di tubuhnya. Dia Archangel, malaikat penghulu. Bahkan Mikael pun waktu menghardik, dia tidak berani memakai kata-kata yang kasar. Kenapa? Anointed, bekas malaikat kerub yang diurapi. Kok bisa tiba-tiba dia jatuh dalam dosa? Kitab Yesaya berkata, dia meninggikan diri dan ingin menjadi seperti Allah. Perhatikan. Hidupmu, kalau fokusmu sudah tidak lagi sepenuhnya Tuhan, tapi dirimu, kau lihat, aku nih keren ya. Bisa nyembah. Tadi pagi saya cerita. Ada seorang gadis, setiap kali nyembah hadirat Tuhan turun luar biasa. Nyembah hadirat Tuhan luar biasa. Ketemu Oma, non suaramu bagus, cakep, keren, hadirat Tuhan turun. Thank you Oma. Dengan merendah hati berkata itu. Minggu kedua nyembah, hadirat Tuhan turun. Kamu cantik, perfect suaramu, hadirat Tuhan luar biasa. Thank you Opa. Terus tiap minggu dipuji. Ini yang hatinya penuh dengan Tuhan. Dan bisa membawa Tuhan hadiratnya turun. Tiba-tiba hati yang penuh geser. Dia nikmati. Aku ini luar biasa. Sudah tahu? Ragi itu barang kecil dimasukkan dalam adonan roti, betul? Tapi kamir semua. Kesombongan itu cuma satu titik.
Dia nikmati. Wah, keren. Tiba-tiba pagi itu hamba Tuhan, pendetanya diberitahu Tuhan, bicara pada WL itu. WL-mu. Apa Tuhan? Kalau enggak WL, pemain, penarilah itu, bicara dia. Penyembahanmu, kekejian di mata. Wah, enggak bisa Tuhan. Aku ngomong begini pasti dia murtad, tinggalkan Tuhan. Sampaikan. Disampaikan singkat cerita, nak maaf tadi pagi Tuhan ngomong, penyembahanmu, kekejian di mata Tuhan. Sudah muntap. Kalau engkau nggak ada kesombongan, kau ditegur, kau langsung berlutut karena gembalamu yang bicara. Kau berkata, ya, aku berdosa di hadapan Tuhan. Tapi karena dia merasa dirinya berkata bahwa aku ini hebat, aku pembawa hadirat Tuhan, semua jemaat juga mengakui, aku anointed. Seperti tulisan, I was the anointed cherub yang berdiri di atas gunung Allah. Tidak ada celah kata Alkitab. Pintar dagang kata firman. Lucifer itu. Sangat beautiful. Cantik luar biasa. Dan tiba-tiba pujian itu seperti ragi merusak hatinya. Dia tinggalkan gereja. Marah dan tidak mau gereja 6 bulan. Di hari yang ke-6 bulan itu. Satu pagi dia berlutut. Tuhan bicara. Betul kan kata hambaku? Bahwa pujianmu 6 bulan yang lalu adalah kekejian di mataku. Dia nangis. Betul Tuhan. Aku tahu sekarang kondisi hatiku tidak lagi sepenuh hati. Tuhan penuh dalam hidupku. Yang penuh adalah aku. Pulang bertobat. Minta ampun sama pendetanya. Naik pujian penyembahan. Lebih luar biasa. Saat ruangan di hati ini diisi yang lain. Diisi dengan dirimu. Diisi dengan pujian. Pak, berarti orang tidak boleh dipuji. Setiap kali engkau terima pujian, lempar mahkota di bawah kaki Kristus. Khotbahmu hebat, lempar. Tuhan bukan saya, kau yang melakukan. Tarianmu luar biasa, lempar mahkota seperti 24 tua-tua di kitab Wahyu. Setiap dikasih mahkota dilempar di kaki Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku tidak pernah bagikan kemuliaanku kepada yang lain. Kata Yesaya pasal 4. Hari ini orang Kristen karismatik menikmati pujian. Hatimu gak penuh. Begitu ada orang berkata, gak ngangkat, muntap. Saya pernah ditegur, Ustaz. Oh, aku mimpi kamu. Bajumu compang-camping. Coba saya tanya. Yang negur bukan gembala loh, staf. Saya habis KKR besar loh. Ribuan bertobat loh. Lumpuh berjalan, kanker otak sembuh. Di depan mata ribuan orang. Di mata Tuhan, baju saya compang-camping. Ini yang saya katakan tadi pagi. Aku akan berterus terang kepadamu. Aku tidak kenal kamu. Hei pembuat kejahatan. Jadi jangan berkata, sekali aku dijamin, akan dijamin masuk surga. Siapa ngomong? Firman cuma berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan apa Pak? Gentar. Setiap kali engkau naik mimbar, setiap engkau kali menari, setiap kali main musik, setiap kali kau pegang JDWL, kau harus gentar dengan Tuhan. Ini bukan tempat sembarangan. Di Alkitab semua yang dimix Tuhan dan daging, Tuhan akan pergi dan hilang dan meninggalkan saudara. Selalu. Semua kegerakan yang dulu diawali dengan Tuhan yang hebat, kenapa ujungnya semua berhenti Pak? Jadi monumen. Berhenti jadi monumen. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan, ini saya cerita sedikit. Karena hari sore ini lebih bebas. Hamba Tuhan ini, dia bernama Rick Joyner. Dia tulis dalam satu buku namanya The Final Quest. Suatu kali dia dibawa rohnya pergi ke London, Inggris. Pada saat dia sedang jalan, spirit rohnya Rick Joyner lihat,
Dia ke jalan sama Tuhan. Dia berkata, Tuhan, ini Nabi abad 21 dan beliau sampai hari ini masih hidup. Dan beliau diakui sebagai Nabi Tuhan karena seluruh gereja di dunia mengakui bahwa dia seorang Nabi. Dan itu betul. Buah hidupnya, kredibilitasnya, gaya hidupnya, gereja mengakui ini orang benar. Dia tulis satu buku, ya saya dengar baru kemarin kaget saya. Dia jalan di London, dia lihat ada bangunan-bangunan monumen yang bagus sekali. Tuhan, bagus, itu bagus. Tapi kenapa monumennya di London atau di Inggris ini kok banyak sekali? Dan tiba-tiba dia ngomong, kamu tahu Rick, itu berasal dari sebuah movement of God. Dari sebuah kegerakan dari Tuhan. Tapi hari ini berakhir dengan sebuah monumen. Semua kegerakan di dunia berakhir dengan sebuah monumen. Kok bisa Tuhan dari sebuah movement menjadi monumen? Dia berkata, setiap kali kedagingan masuk, manusia masuk, campur manusia masuk, uang, harta, politik, manipulasi masuk, rohku tidak akan selama-lamanya bergulat dengan daging. Pergi dia. Saya dengar itu tambah firm. Tambah yakin. Kegerakan kenapa seringkali berhenti? Kedagingan masuk. Di sini saya bicara, kenapa kok bisa kedagingan? Kenapa roh Tuhan meninggalkan? Tidak lagi sepenuh hati. Gadis ini berkata, di awal betul hadirat Tuhan turun. Tapi lama-kelamaan hatinya mulai terkamiri. Dengan apa? Pujian manusia. Kalau hari ini, dengan apa? Dengan PK, persembahan kasih. Lupa di awal dia luar biasa. Ya, murni. Masih murni. Menjaga hatinya tetap murni di hadapan Tuhan. Sekarang, maaf nih, ujung-ujungnya uang. Kedudukan. Popularitas. Itu siapa? Dirinya. Lucifer jatuh dari memandang wajah Bapa. Dia lihat dirinya. Cantik kalau. Malaikat yang bisa membawa Tuhan, hadirat Tuhan turun. Tuhan ngomong, dibuang. Dia bawa sepertiga malaikat memberontak melawan Tuhan. Setiap kali engkau tidak lagi sepenuh hati, kemurnian mulai hilang. Ingat baik-baik, hatimu sudah berubah setia. Alkitab berkata, karena mereka memiliki a different spirit. Rohnya beda. Kaleb ini beda. Yosua ini beda. Dia mengikut aku because of the different spirit. Caranya ngikut Tuhan itu beda. Yang lain tidak mau bayar harganya, dia bayar harganya. Yang lain cuma main karunia, marifat. Ini orang gak pakai main karunia. Tapi dia bayar, dia berdoa berjam-jam. Dia tunggu aku, dia ikut aku dengan segenap hatinya. Ikut Tuhan, gak ada yang instan. Gak ada karbitan. Tuhan cinta proses. Sampai zaman sekarang, walaupun masa percepatan, tetap ada proses. Gak ada karbit, saya gak mau karbit. Semua buah yang dikarbit rasanya enak? Enggak enak. Harus ada proses. Dididik Tuhan harus ada. Tahun lalu saya ada bagi cerita. Saya kena COVID. Istri saya masuk. Saya dorong jam 12:30 malam masuk ke ruang isolasi sambil nangis saya. Apa itu Pak? Didikan Tuhan. Tahun ini di tanggal, saya kagetnya ini. Tanggal 14 Juni 2020 saya kena COVID. 14 Juni 2021 anak saya kena COVID. Setelah 1 tahun dia bebas, gak kena COVID, papi maminya kena, walaupun sekamar dan segala macam dia gak kena. Hatinya mulai berubah, dididik Tuhan, kena kamu nak. Kena dia. Hati ini gampang lenceng. Kau harus bereskan. Satu kali saya ini setiap pagi, saya ini selalu bawa anjing saya keluar. Nama Kaleb itu kan artinya anjing. Kalau anjing di kitab perjanjian baru itu bicara tentang namanya proskuneo. Selain bicara kenajisan anjing, tapi
Wanita perempuan Sirofenisia memakai kata proskuneo, itu artinya adalah seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Kenapa nama Kaleb itu bisa membawa dia ke tanah perjanjian? Sudah tahu, ada satu sifat anjing. Saya ini punya anjing saya Labrador. Rumpunnya Golden Retriever tapi berbulu pendek. Pagi saya bawa, pokoknya saya sudah devotion dari entah jam 3, entah setengah 4, lah jam 4. Saya sudah sembahyang, berdoa dan segala macam sampai jam 6. Dam! Begitu jam 6 selesai, langsung saya ambil anjing saya buka pintu, saya jalan pakai celana pendek, saya jalan langsung putar ke kompleks. Saya bawa tali. Satu kali saya lihat anjing liar di depan rumah saya. Karena saya kasihan, saya suka nonton film anjing. Saya lihat anjing liar tuh kasihan, tak belikan dog food. Yang harganya lebih murah daripada dog food anjing saya. Saya belikan, tak taruh depan rumah dimakan. Pagi makan, anjing saya pokok pagi makan, sore makan, dia tak kasih. Tapi dengan dog food, kadang saya kasih punya anjing saya. Dia makan. Satu kali pagi, setelah 2 hari saya beli makan. Hari yang ketiga, pada saat saya mau keluar dari jam 6. Tiba-tiba anjing liar itu udah nunggu di depan saya. Warnanya putih. Kita lihat, ini anjing kok nungguin saya. Dia berdiri di situ. Saya keluar, langsung main sama anjing saya. Dia main, anjing saya tapi kan tak saya pegang. Saya kasih list lehernya. Saya jalan, yang saya kaget dulu. Ini anjing liar menggelar karpet merah saya. Maksudnya gimana Pak? Itu anjing kayak sweeping jalan buat saya. Setiap kali ada kucing, dikejar sama naik pohon, kejar kucing sampai ketangkap. Dikejar kucingnya. Terus dia balik lagi, lari sana, lari depan saya, lari depan sini. Perjalanan saya kan cukup jauh, muter komplek kan cukup jauh. Sepanjang jalannya saya mau datangin, dia ini anjing putih liar ini langsung buka jalan buat saya. Kanan kiri, lari sana, lari sini. Tapi ini anjing kok keren ya, anjing saya kan gemuk saya. Anjing ini nggak gemuk lah, mungkin fitnessan, kurang makan atau gimana saya nggak tahu. Anjing saya sudah di separuh jalan sudah. Ini anjing nggak, ini lari sana, lari sini, kok nggak capek-capek saya lihat nih anjing liar nih. Saudara, sampai akhirnya saya pulang di depan rumah saya. Dia berhenti, saya kasih minum, anjing saya kasih minum, saya lihat, ini anjing setia banget. Terus setelah itu dia pergi. Hari keempat, datang lagi depan rumah saya, jam 6 pagi. Kak, bos, selamat pagi. Saya buka pintu saya jalan lagi sama anjing saya. Buka karpet merah lagi buat saya. Jalan lagi. Pagi malam dia di depan rumahnya. Gak cuma karena minta maaf, dia mau bilang terima kasih. Saya buka Instagram, saya baca, ada sebuah artikel bagus. Artikel itu ngomong gini. Buat seekor anjing pada saat dia diberi makan. Dia berkata begini, mungkin anjing itu adalah kayak anjing saya tuh yang saya pelihara atau anjing yang liar yang saya kasih makan. Buat saya, dia adalah bagian dari hidup saya. Part of my life. Jadi saya kasih makan, saya punya anjing hari ini tidur sama saya di kamar walaupun dia di lantai, saya dia kasur, dia tidur di bawah. Saya kasih kasur kecil, dia tidur situ, kasih handuk buat selimut buat dia tidur situ. Dia adalah bagian dari hidup saya. Saya main, senang, bahagia dengan anjing saya, sama anjing liar saya kasih makan. Buat saya ini adalah hanya sebagian hidup saya. Tapi waktu saya baca artikel ini dia berkata, tapi buat anjing, begitu dia engkau kasih makan, kau bukan part of your life. Dia berkata, engkau adalah his whole life. Buat anjing, pada saat kau kasih makan, ada artikel berkata nih, anjing kau kasih makan 3 hari, dia akan mengingat engkau selama 3 tahun. Dia akan ingat engkau selama 3 tahun. Kau nggak mungkin digigit, kau nggak mungkin dicokot, kau mungkin akan dijaga rumahmu. Ada teman saya ngasih makan anjing liar, rumahnya dirampok, anjingnya membela, anjing liar loh. Gara-gara dikasih makan. Engkau langsung menjadi, kau adalah Tuhan buat anjing itu. Engkau adalah my whole life. Engkau adalah milikku sehidup, seumur hidupku. Buat anjing. Buat kita, cuma hanya bagian dari hidupku. Terus, gimana Pak? Kita ikut Tuhan. Kau gak bisa, Tuhan. Ya kalau aku butuh, aku sembahyang. Kalau aku gak butuh, ya aku gak Yesus-Yesusan. Kalau aku butuh Tuhan, ya aku ke gereja. Kalau aku gak butuh Tuhan, ya pokoknya dunia. Yang mana? Tuhan menjadi whole your life. Tanpa Tuhan,
Kata Yohanes berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Ataukah Tuhan adalah part of your life. Sebagian dari hidup. Anjing dikasih makan, coba 3 hari kasih makan aja. Pagi sore kasih makan. Kok akan dijaga dia minimal 3 tahun. Saudara kasih makan manusia 3 tahun. Ini survei Instagram. 3 hari engkau akan dilupakan manusia. Jahat ya manusia. Serius nih yang ngomong Instagram. Survei dari para dog lover. Kau kasih makan anjing 3 hari. 3 tahun kau akan diingat. Kau kasih makan manusia 3 tahun. Cuma 3 hari kamu diingat. Tuhan, saudara, ikut Tuhan. Jangan a part of your life. Oh ini, Tuhan ya sekarang kan Kristen bener ketok ape itu. Pelayanan berkali bagus, jangan. Kau harus berkata, you my whole, you are my world. Tuhan kau adalah hidupku, nafasku, selku. Tanpa engkau, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Itu yang akhirnya membuat Kaleb dan Yosua dia masuk dalam perjanjian. Orang yang kedua yang saya lihat adalah Rut. Rut 1 pasal 1 ayat 16 dan 17. Tolong keluarkan ayatnya. Rut pasal 1 ayat 16 dan 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Rut diusir sama mertuanya, pergilah dah Rut, sudahlah. Suamimu sudah mati, anakku laki sudah mati, Mahlon dan kalian sudah mati. Dia sudah mati, sudah dibunuh oleh Tuhan mungkin. Sudah kamu pulang aja ke bangsamu, kamu orang Moab, kamu tidak usah ngikuti aku. Naomi, aku bangkrut, aku sudah miskin, aku tidak punya apa-apa, kamu jangan ikut aku. Anjing itu kalau bosnya kaya, dia tetap ikut. Bosnya bangkrut, ngemper di pinggir jalan, di jembatan, ikut dah anjing. Tetap ikut. Itu anjing. Karena kau adalah whole his life. Kau adalah Tuhan buat anjing itu. Dia akan jagai saudara. Yang suka anjing pasti tahu. Tidak ada kita pulang anjing itu marah-marah. Lu kenapa pulang bos? Gak ada. Saudara pulang, kau kasih makan tiap hari. Langsung ekornya begini. Pik, 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 pik. Lihat saudara. Dia mandang, dia akan panik. Saya kalau pagi ya bangun jam 3, jam 4 sama si anjing saya namanya Lala. Dia di bawah itu. Sepanjang saya berdoa, dia tuh tatap aja saya terus. 3 jam, 2 jam. Ngeliatin saya terus. Ada apa-apa sama saya? Dia yang akan mempertahankan sampai mati. Itu anjing. Engkau ikut Tuhan. Harus sampai maut memisahkan. Istilahnya, ikut Tuhan cuma jangan tambal butuh. Segenap hati. Engkau di atas, tetap Tuhan. Kau mau habis-habisan kayak apa? Kau harus berkata, kau tetap Tuhan dalam hidupku. Jangan cuma kaya. Oh, haleluya. Kau haleluya. Kaya. Coba habis. Gak bisa luya. Kalau hanya jadi bagian dari hidupmu, kau hanya separuh. Ikut Tuhan karena suka. Duka, gunung ya, lembah. Nih Tuhan. Lembah tidak. Soalnya ingat ya. Di Alkitab tuh tafsiran rapture sebelum aniaya itu ada. Tapi di Alkitab juga tertulis bahwa rapture muncul setelah aniaya itu ada juga loh. Mana yang benar Pak? Nanti kita lihat yang mana yang benar. Jalani aja. Tidak usah ribut. Pre, mid, after, rasa ribut. Jalani aja, nanti lihat. Dengerin Bapak. Kalau hari ini dengan COVID, kau sedang disiapkan Tuhan. Kau sudah hampir murtad begini, gini aja sudah hampir murtad. Kalau sampai antikris muncul dan rapture belum datang,
kau pasti adalah orang yang paling apostasi, kata kitab 1 Tesalonika. Kau adalah orang yang murtad nomor 1. Kau nggak tahan dengan namanya penderitaan. Kenapa gereja Cina bawah tanah sangat solid? Di penjara 10 tahun, 20 tahun mau jadi oma, jadi masuk penjara. Haleluya. Gimana oma? Gak apa-apa. Serupa dengan Kristus. Pendeta Amerika sampai heran. Kenapa nih growing church-nya bawah tanah, dianiaya, digebukin, dipukulin, ditelanjangin, diperkosa dan segala macam. Kok sampai tetap rapidly bergerak dengan kuat? Karena mereka sudah di psycho condition. Pikirannya disiapkan untuk menghadapi aniaya. Hari ini gereja dikasih apa? Pikiran kemakmuran, kaya raya, berkat, sukses. Begitu aniaya datang, orang yang pertama kali meninggalkan Tuhan adalah orang yang terima pengajaran tentang seperti ini. Saya nggak anti kemakmuran deh, saya nikmati. Tapi hari ini saya persiapkan hidup saya, anak saya, istri saya dengan kondisi yang terburuk. Coba saya tanya, kalau kondisinya nggak begini, lebih buruk. Ini sudah disetting loh dunia. Kalau antikris muncul, lebih worse loh. Lebih parah loh. Pertanyaan saya, kau tetap ikut Yesus? Wholeheartedly, sepenuh hati. Gereja Amerika pergi survei ke Cina. Tanya sama semua jemaat gereja bawah tanah. Kalian kok tahan menghadapi aneh dengan siksaan seperti itu kejam. Komunis itu siksaan paling ngeri itu komunis. Sama Roma zaman Yesus. Itu siksaan paling terngeri. Kok kamu tahan? Mereka cerita. Kami sudah dipersiapkan untuk menghadapi aniaya. Sudah dipersiapkan. Saudara, kau harus seperti Rut berkata, jangan suruh aku tinggalkan engkau. Dan pulang dan tidak mengikuti engkau. Dan Rut berkata, 1:16-17. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku. Allahmu yang kejam itu adalah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikubur. Beginilah firman Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau mertuaku, selain maut. Marinir Amerika disiapkan sebuah kondisi. Kau berangkat perang teluk di Timur Tengah. Bukan untuk pulang. Itu disiapkan kondisi psycho condition. Jadi semua para marinir Amerika yang akan perang ke perang teluk zamannya Saddam Hussein. Sampai sekarang saya tidak tahu. Setiap sebelum mereka berangkat dipersiapkan. Dia berkata, sekali kamu terjun, tempur, masuk ke ladang. Di Baghdad atau dimanapun. Di Afghanistan dimanapun. Tidak untuk pulang. Maksudnya apa? All out. Kau mati di sana. Sampai hidup. Mereka berkata, itu bonus. Ikut Tuhan harus seperti Rut. Kecuali maut yang memisahkan. Itu namanya sepenuh hati. Rut adalah orang yang sampai Tuhan harus berkata, karakter ini harus ada dalam diri Tuhan Yesus. Padahal dia orang Moab, lahir dari bapak kawin sama anak, lahirlah keturunan Moab. Dari Moab lahirlah Rut. Yang Raja Daud berkata, keturunan Moab tidak boleh masuk bait Allah karena najis. Tiba-tiba gara-gara perkataan, jikalau apapun yang memisahkan aku dan engkau, Naomi, selain maut, aku enggak akan tinggalkan kau. Loyal. Tuhan berkata, ini harus jadi nenek moyangnya Tuhan Yesus.
Kita ikut Tuhan, jangan cuma mau enak. Kau harus siapkan hidupmu dalam keadaan kondisi seterburuk apapun dunia ini terjadi. Kau harus berkata, sekali Yesus, hanya maut yang bisa memisahkan. Tetap Yesus. Kayak sumpahnya suami istri itu. Kalau menikah, hanya maut yang memisahkan. Sambil nangis, saat kita begitu geger, rana maut-mautan, bubar. Bubar sudah. Dulu kalau janji nikah, kamu mesti nangis-nangis. Dalam suka ataupun duka, hanya maut yang bisa memisahkan. Begitu geger rumah tangga, rasa maut-mautan Pak, rasa wis dewi-dewi. Itu sepenuh hati, kok apapun lewati. Ingat, 3 juta. Yang masuk cuma 2. Kaleb, Musa, Miriam, dan Harun. Ikut tidak masuk. Padahal juga terima perjanjian. Hari ini suka ngomong, aku dijamin. Ya oke. Tapi kerjakan dengan takut dan gentar. Jangan seenak udeli dewi, kata orang Jawa. Lucifer kehilangan jadi penyembah. Fokusnya bukan Tuhan, tapi dirinya. Aku, diriku. Saya, beta, gua, myself, I, me, mine. Begitu fokusnya dirimu, kau jatuh. 1 titik. Yeskiel 28 ayat 2. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Ini Lucifer. Tadi pagi saya berkata, tinggi hati adalah awal kehancuran. Kesombongan adalah awal kejatuhan. Jangan sombong. Kalau sudah tidak mau mendengarkan omongan siapapun, hati-hati. Sombong. Karena engkau menjadi tinggi hati, Yeskiel 28 ayat 2. Menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah, aku duduk di tahta Allah, di tengah-tengah lautan manusia. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walaupun hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Begitu aku ini bertahta di hatimu, bahaya. Galatia 5 ayat 20 berkata apa? Aku hidup bukan diriku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam Kristus adalah hidup untuk anak Allah. Hati ini harus penuh dengan Tuhan. Jangan penuh dengan aku, egois, selfish, kelompokku, gerejaku. No. Harus Tuhan, kerajaan Tuhan, dan kebenarannya. Ada seorang penulis lagu, suatu kali saudara, ada seorang penulis lagu yang sangat terkenal. Saudara, saya nyanyi lagunya, saudara tahu, ini orang bule. Tiba-tiba di Instagram, di Facebook dia buat sebuah statement. Statementnya cukup mengganggu saya dan cukup mengganggu dunia kekristenan. Lagunya terkenal banget, terkenal banget. Banyak lagu-lagu yang diciptakan oleh seorang penulis lagu ini. Dan tiba-tiba dia berkata, aku hari ini tidak lagi Yesus-Yesusan, aku tidak lagi Kristen-Kristenan. Saya cari tahu kenapa sih ini orang dari hebat, penulis lagu yang sangat diurapi, menjadi berkat seluruh dunia, tiba-tiba berkata, nggak usah Yesus. Nggak kenal siapa dia. Aku hari ini tinggalkan iman Kristenku. Cuma masalah simpel. Doanya nggak dijawab. Istrinya sakit atau apa nggak dijawab. Mungkin meninggal apa. Dia tinggalkan Tuhan. Kenapa? Ikut Tuhan itu hanya cari untung. Selama Tuhan masih menjawab doaku, kaulah Tuhan dalam hidupku. Begitu doaku tidak dijawab, yang datang adalah penderitaan dan masalah. Kau bukan Tuhan, tapi aku yang jadi Tuhan dalam hidupku. Dia tinggalkan Tuhan, dunia kekristenan geger dan ribut dan ramai. Satu kali ada seorang istri gembala. Istri gembala ini sangat mengasihi suaminya.
Dan istri gembala ini sejujurnya cantik. Ini orang luar ya, bukan orang Indonesia. Cantik. Dia tinggalkan pekerjaan yang bagus demi untuk melayani bersama dengan suaminya masuk ke daerah yang sulit, daerah pedalaman. Dia harus tinggalkan semua pekerjaannya yang sangat bagus. Dan dia harus tinggalkan tas brandednya. Tidak ada yang salah dengan tas branded. Dia harus tinggalkan semua barang-barang mewahnya hanya demi melayani bersama dengan suaminya pergi masuk ke dalam ladang pelayanan. Di hari pertama pada saat dia sudah melewati selama setahun, 2 tahun, 3 tahun gak masalah. Si istri gembala ini sangat berdedikasi dan dia tetap mengikuti suaminya. Sampai suatu kali dia sedang, ini yang ngomong adalah seorang hamba Tuhan terkenal di Amerika, dia lihat sebuah penglihatan. Suatu kali istri penggembala ini lagi menyisir rambutnya dan dia sedang make up. Gak ada yang salah dengan nyisir rambut dan make up. Tiba-tiba hamba Tuhan ini lihat ada monyet itu, setan monyet itu nempel di pundaknya. Dan berbisik, kamu itu cantik. Masa secantik kamu cuma jadi istri gembala? Tinggal di daerah susah. Kamu tuh layak dapat tas yang mahal minimal 100 juta, 50 juta. Tasmu lihat sekarang butut. Wajah dengan secantik artis Hollywood begini kok make up kok barang murah. Dia langsung kebaskan. Bahasanya kita kebaskan. Ya, memang betul, saya nggak salah dengan bahasa itu. Bahasanya orang kita kan, kita kebaskan. Betul, kebaskan. Dia langsung kebas. Setan lu kunyuk, pergi dalam nama Yesus. Memang itu monyet, saudara. Dia nggak bisa lihat. Pergi dalam nama Yesus. Hari kedua, lagi make up lagi. Sederhana lah. Sisir rambut lagi. Si monyet kecil datang lagi. Gak worth it. Ikut suamimu dengan menderita. Lihat temanmu. Tasnya sekali tenteng. CM. 100 juta. Tasmu. Aduh. Pasar. Misalnya. Dia mulai apa? Kebaskan. Di aliran kita. Kebaskan dalam nama Yesus. Pergi kau setan. Terus tuh berjalan. Terus. Berjalan. Dan dia bisa usir itu. Tapi dengar baik-baik. Suatu hari. Saya nggak tahu tuh waktu cukup berapa lama, saya nggak tahu. Tapi cukup lama. Suatu hari. Kondisi hatinya tidak lagi penuh. Dengan Tuhan. Datanglah setan monyet. Bener kan kataku? Harusnya kamu kan layak terima perlakuan sebagai seorang putri. Suamimu belikan pakaian aja gak bisa. Padahal dengan gampang kamu dapat pakai pakaian branded. Dan semua perusahaan besar akan memberikan baju kepadamu. Kamu hanya goyang kanan, goyang kiri. Kamu terima semuanya. Karena kau cantik. Tiba-tiba ada satu titik yang setan masukkan tuh. Masuk kemana? Pikiran. Dengarin baik-baik. Anak-anak Tuhan. The battleground kita. Peperangan terbesar kita di mana? Pikiran. Ini adalah enter gate. Pintu gerbang masuknya semua yang jahat dan yang baik. Di mana? Pikiran. Dari ngebaskan, dari disuruh setannya pergi. Tiba-tiba dia begini. Benar juga ya. Aku kenapa harus menderita seperti ini? Aku kenapa harus hidup susah-susah seperti ini? Sudah tahu apa yang terjadi? Dia renungin. Kalau aku seandainya jadi artis Hollywood, aku naik mobil bagus, rumahku mewah, diperlakukan seperti seorang putri. Semua perusahaan-perusahaan besar akan mengejar aku. Aku tidak perlu menderita seperti ini. Dari hari ke hari, direnungkan, di-entertain. Cuma satu titik hitam dimasukkan ke pikiran. Mulai direnungkan, masuk di hatinya. Menguasai seluruh hatinya. Dan dia buat tulisan, cerai sama suaminya. Tinggalkan suaminya, packing barangnya, ambil kopernya. Dia tinggalkan suaminya, yang seorang hamba Tuhan. Jadi siapa? Artis Hollywood. Cuma satu titik.
Saudara pernah lihat air yang dikasih tinta 1 titik, tes, nyebar, lama-lama jadi hitam. Jangan anggap enteng. Ikut Tuhan sepenuh hati. Poin saya yang nomor 2. Saya tutup dengan poin yang kedua. Apa yang membuat orang Israel tidak bisa masuk Kanaan? Kita baca bersama Lukas 17 ayat yang ke-32. Tolong dikeluarkan dulu ayatnya. Saya tunggu ayatnya. Kita mau baca bersama-sama. Apa yang membuat orang Israel 3 juta hanya 2 orang. Bahkan Musa, Miriam dan Harun pun tidak bisa masuk. Ayatnya pendek. Termasuk salah satu ayat yang terpendek. Lukas 17 ayat 32. Tolong dikecilkan. Kelihatan enggak itu? Alkitab saya jelas. Kata-katanya cuma ingat. Simple. 1 kalimat. Ingatlah akan istri Lot. Hubungannya apa, Pak? Sudah tahu tentang cerita istri Lot? Kenapa Lukas 17:32 berkata, ingatlah akan istri Lot. Malaikat berkata, Sodom dan Gomora terlalu terlalu jahat di mata Tuhan. Dosa LGBT di sana, sodomi di sana, lesbian di sana, aborsi di sana, dosa keserakan, semua yang maksiat. Bahasa maksiat, saya cari kata itu susah tadi. Yang maksiat ada di Sodom dan Gomora. Dan teriakan mereka sampai ke surga dan Tuhan berkata, judgment harus turun. Makanya jangan cuma ngomong Tuhan baik. Kalau namanya murka turun itu turun karena apa? Karena dosa. Saya harus tahu loh. Jangan bilang aborsi tidak apa-apa. Siapa bilang? Murka bisa turun loh. LGBT tidak apa. Siapa bilang? Justice, dia Tuhan yang benar dan dia Tuhan yang adil. Sudah. Malaikat masuk sehingga cerita ke rumah Lot. 2 orang. Dimasukkan Lot. Ngerti? Ini malaikat. Utusan Tuhan. Semua orang Sodom berkumpul yang laki-laki ingin memakai. Gila gak? Malaikat mau ditidurin. Laki loh ini. Si Lot ngomong, hukum orang Timur Tengah, kalau dia terima tamu, berarti yang tamu yang ada dalam rumahnya, pertaruhan dia kepalanya daripada tuan rumah itu. Makanya dia ngomong, kamu jangan tidurin dua tamuku, ambil anakku perempuan yang masih gadis, saya berikan ke kamu. Gila gak Bapak, gila gak? Dia lemparkan ke kamu tidurin semalaman gak masalah, tapi jangan tamuku, itu hukum mereka. Lot ngomong gitu kan, coba baca Alkitab kan. Saya waktu baca ini kok Bapak yang model apa ya? Kok rela memberikan 2 anak gadisnya daripada menjaga tamunya? Kok memilih memberikan gadisnya? Gak mau, kami mau 2 tamumu itu yang laki itu. Supaya kami bisa pakai mereka, bahasa Alkitab. Ditiduri. Dan kemudian 2 malaikat kata, siap-siap, keluar dari Sodom sekarang. Kenapa? Hujan api dan belerang akan turun, penghukuman Tuhan sedang turun. Saya pernah pergi ke kota itu, saudara, secara fisik. Ngeri memang, itu kota ngeri. Saya suruh tinggal di sana gak mau. Keluar kamu hari ini, oke. Ngomong sama istrinya, ngomong 2 menantunya ketawa. Lucu kamu. Tuhan mau datang toh, lucu. Seperti hari ini. Dari dulu juga sebenarnya Tuhan mau datang, gak datang. Akhirnya 2 menantunya mengabaikan, betul kan? 2 anaknya percaya, istrinya percaya. Tapi mereka ngomong, ingat, kalau kamu pergi ke Soar, keluar ke gunung yang Tuhan sudah tunjukkan kepadamu, jangan ada yang menoleh ke belakang. Siap malaikat, cepat. Alkitab berkata, mereka terlalu lambat untuk keluar dan malaikat menarik, cepat keluar sebelum hukuman Tuhan turun. Mereka langsung ditarik malaikat, jalan keluar dan mereka berjalan. Di tengah perjalanan, hampir keluar dari kota itu, sudah keluar nih. Hujan api sudah tuh, buam, api belerang seperti Gunung Semeru. Aduh, tuh hujan api belerang kok. Kan betul? Tiba-tiba, Alkitab berkata, Lukas 17:32, ingat istri Lot. Dia apa? Saya tanya.
Salahnya noleh ke belakang itu apa? Jawab saya. Langsung jadi tiang garam. Sampai hari ini barangnya ada loh. Istri Lot jadi tiang garam sampai hari ini ada. Jadi peringatan. Secara fisik ada hari ini. Noleh. Jadi tiang garam. Saya tanya, salahnya dia? Dengarkan kata ini Bebe. Yang membuat dia jadi tiang garam. Bukan cuma masalah noleh ke belakang. Alkitab cuma ngomong apa? Barang siapa mau mengikut aku membajak, jangan pernah engkau noleh ke belakang. Betul? Pernah dengar ayat itu? Saudara baca Alkitab gak sih? Baca kan? Supaya gak tahu, pokoknya harus tahu. Itu ada di Alkitab. Siapa mau mengikut aku, mau membajak, jangan pernah engkau noleh ke belakang. Jangan pernah lihat masa lalumu. Oke? Nah sekarang pertanyaan saya. Yang membuat istri Lot menoleh ke belakang itu apa? Apa? Yang di Sodom. Ingat semua dia. Kekayaan, kenikmatan, dosa, perzinahan, uang, semua di sana. Dia ingat. Dia toleh ke belakang. Terus perhatikan baik-baik. Dia keluar dari Sodom. Sodom di hatinya keluar gak? Gak keluar. Dengarin baik-baik. 3 juta keluar dari Mesir. Betul? Perjalanan 40 tahun harusnya cuma 11 hari. Betul kan? Israel tuh masuk Kanaan sejujurnya cuma butuh 11 hari. Gara-gara ngomel sampai 10. Najis Tuhan berkata, bibirmu najis. Kamu ngomel 10, muter 40 tahun. Selama 40 tahun berputar-putar dihabiskan 3 juta habis tinggal 2. Semua yang lahirnya Mesir mati semua. Buat Tuhan mengeluarkan engkau secara fisik dari Mesir, keluar dari Mesir ke Kanaan, itu gampang. Keluarkan saudara dari dunia yang gelap menuju terang yang ajaib, gampang. Sejak engkau dari hidupmu yang lama, terima Tuhan Yesus, gampang. Yang susah, dengerin baik-baik, membuat 3 juta gak masuk Kanaan, kecuali 2 orang. Mengeluarkan Mesir di dalam hati. Baca Alkitab, celah Mesir di hati mereka tidak bisa hilang. Maka Tuhan ngomong apa? Sunat hatimu. Saya waktu dengar cerita ini, wah iya ya. Kau ikut Tuhan, badanmu sudah enggak di dunia, sudah enggak di nightclub, sudah enggak berzina. Hatimu tetap di sana, enggak masuk. Istri Lot, badannya keluar Sodom. Sodom di hatinya tidak keluar. Jelas? Kau ikut Tuhan, kita masuk tanah perjanjian. Rapture. Kalau kau masih ngingat-ngingat masa lalumu, dosamu, enak ya zaman dulu. Mesir masih ada di hatimu. Kau gak akan masuk Kanaan. Ayat terakhir. Matius 5 ayat 27, 28 dan 29. Tolong keluarkan dulu ayat ini. Saya ingin tunjukkan ini, saya kasih kesaksian, setelah itu saya tutup. Matius 5 ayat yang ke-27. Ini sudah jam berapa nih? Kok masih jam 5.42. Selesai jam berapa, Bu? Sampai selesai atau bebas? Loh, gembalanya Bu Elizabeth, saya tanya sama Ibu Gembala tuh ya, kok saudara. Jam 6. Oke. Saya harus nurut ya, dia pemimpinnya di sini kok. Saya kan dimanapun saya masuk cari otoritas di atas saya gitu kan. Jadi saya anak udel gitu. Oke, supaya saya selesai jam 6 dengerin. Ini kisah kesaksian ini bagus Bapak. Matius 5:27, udah keluar ya, dengerin Bapak. Baca Alkitab, dengerin Bapak. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tuhan Yesus yang ngomong nih. Karena di kitab Matius. Oke. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di mana? Di hatinya.
Hukum yang Taurat berkata jangan berzina. Tuhan Yesus punya hukum yang lebih tinggi. Kamu nggak perlu fisik. Kamu mandang dia, kamu nafsu di hatimu, kamu menginginkan dalam hatimu, kamu sudah berzina di dalam hatimu. Fisik dan hati sami mawon. Untuk Tuhan bawa keluar kamu dari Mesir, dari jalanan menuju hari ini ke gereja, gampang. Tapi membuat sifat karakter Mesirmu yang lama keluar dari sini, susahnya minta ampun. Celah Mesir, 3 juta nggak masuk. Sunat, maka itu sunat. Itu bukan cuma sunat fisik, masa dipotong 2 kali kan habis. Sunat sekali, sunat kedua, baca Alkitab. Sunat hati-hati mulu, sunat nak. Hatimu yang dari luar masuk ke dalam itu tidak menajiskan, saudara. Yang dari hati yang keluar itu yang najis, kata Alkitab. Betul nggak? Itu ribut terus masalah itu. Yang najis ini yang di hati. Perzinahan, iri, marah, benci, dengki. Itu yang najis. Itu yang harus dipotong. Itu Mesir. Itu celah. Harus kau buang. Dan Yesus ngomong, kau tidak usah mau berzina. Kamu loh hatimu kepingin tok. Dalam hati nafsu aja kamu udah berzina. Orang nonton film porno kan tidak perlu berbuat zina toh. Lihat tok toh. Yang berzina apa? Hatimu kan. Depan Tuhan najis gak? Najis. Satu kali ada seorang. Dia bunuh 4 orang. Tolong keluarkan, siapin Matius 5:29. Dia bunuh 4 orang. Dia lari dari kejaran polisi. Orang India. Dia masuk ke gua. Dia bertapa. Dia hukum tangannya yang kanan yang membunuh. Itu membunuh 4 orang. Dia bertapa di situ. Dia menghukum tangannya yang membunuh. Dia angkat selama 30 tahun. Begini. Tidak pernah diturunkan. Dia hukum tangannya. Sampai ngelok. Soalnya kalau angkat tangan begini terus. Lama-lama ngelok. Soalnya buka di Google itu banyak itu. Ada contoh-contoh orang yang bertapa yang angkat tangan, satu tangan diangkat terus. Sampai akhirnya ngunci. Nggak bisa diturunkan. Ngunci terus kurus kering. Tinggal tulang dan kulit. Dia hidup. Dia masih makan dan segala macam pakai tangan kirinya. Tapi tangan kanannya dihukum sama dia. Suatu kali legendaris bernama si jubah kuning. Sandu Sundar Singh. Datang ketemu masuk dalam gua ketemu orang. Pak, bapak tangannya kenapa bertapa seperti itu? Ini tanganku pernah bunuh 4 orang dan aku hukum supaya aku tidak membunuh orang lagi. Oh, sampai begitu ya Pak? Iya. Ini tanganku jahat nih dulu membunuh orang. Aku hukum. Sudah 30 tahun aku angkat seperti ini dan sekarang sudah ngunci. Gak bisa aku turunkan. Terus kemudian Pak, ada Tuhan Yesus. Yang tidak perlu kamu secara fisik tapi di hatimu kamu sudah berzina. Begitu dia sebut nama Tuhan Yesus. Si pertapa ini berdiri ngamuk. Ini orang India. Ngamuk. Kamu jangan sebut nama itu. Diambil batu pakai tangan kiri. Sandu Sundar Singh, si legenda yang sudah mati dan jasadnya hilang. Jasadnya itu hilang. Sandu Sundar Singh itu jasadnya hilang. Di-rapture seperti Musa. Itu dia ngambil batu. Itu mau dilempar. Aku bunuh kamu. Sandu Sundar Singh mau dibunuh. Sandu Sundar Singh tertawa. Kamu berhasil hukum tanganmu yang membunuh. Tapi hatimu yang ingin membunuh tidak pernah berhasil. Engkau potong roh pembunuhan di hatimu. Betul nggak? Yang Tuhan lihat itu bukan cuma fisik. Hati ini sumber segala sesuatu. Kamu boleh pakai jubah. Saya nggak larang. Saya punya jubah di rumah. Tapi dia lihat hatimu. Kamu boleh pakai jubah bagus, tapi hatimu bisa busuk. Betul nggak? Saya nggak ngarang jubah loh ya. Saya ada, jubah saya masih saya simpan aja. Semua masih tertata dengan bagus. Hati ini dijaga. Yang diurus tuh hati, jangan cuma luar. Langsung dia Sandu Sundar Singh berkata, lihat. Kamu bisa hukum tanganmu yang membunuh. Tapi kamu tidak bisa koreksi hatimu. Saya close dengan cerita ini. Matius 5:29.
Maka jika mata kananmu yang menyesatkan engkau, congkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari tangan tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Matius 5:27 berkata, kalau kamu melihat perempuan dan menginginkan dalam hatimu kau sudah berzina. 5:28 cerita, kalau tanganmu menyesatkan kau, potong. Matamu menyesatkan kau, cungkil. Yang dimaksud Tuhan adalah bukan masalah fisiknya, dicungkil matanya, dipotong tangannya. Tapi hatimu itu lurus. Sumber kenajisan itu di sini. Divaksin takut. Karena najis. Siapa bilang najis? Saya vaksin. Memetah yang tidak vaksin itu bingung lihat saya itu. Katanya nggak ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhannya tambah kencang saya. Dari luar tidak bisa menajiskan. Dari dalam yang keluar. Alkitab yang menajiskan. Boleh anti, tapi hatinya penuh perzinahan. Penuh marah, iri, benci. Tuhan lihat, najis hati. Manipulasi. Politik. Hati ini loh, kembali kepada kemurnian. Jangan cuma ngurusi fisik. Firman yang ngomong loh. Yang dari luar masuk ke dalam itu tidak menajiskan. Baca Alkitab ada kan ayatnya. Kalau nggak percaya sobek, Pak, pakai digital, banting itu digital mau. Nggak bisa najisin. Alkitab yang ngomong. Betul kan? Alkitab nggak bisa dibantah. Yang najis itu yang mana? Alkitab mau. Kalau dari luar itu kan Tuhan bicara tentang makanan. Masuk ke dalam, keluar ke jamban. Makanya saudara makan babi 1, babi 2, babi 3. Nggak masalah. Hari ini orang Yahudi tidak mau makan kosher. Silahkan. Tapi yang dari dalam ini loh, akar semuanya ini loh, yang najis. Kamu gak ngampun itu najis depan Tuhan. Loh, tapi dia yang salah. Tapi kamu kan gak ngampuni, kamu najis. Kamu kepahitan, najis. Aku gak pernah bunuh secara fisik, kamu benci sama orang. Baca 1 Yohanes, najis. Untuk Tuhan mengeluarkan saudara dari Mesir, gampang. Untuk Tuhan keluarkan Lot, istri dan anaknya dari Sodom, gampang. Tapi mengeluarkan Mesir dan Sodom di dalam hati keluar, itu masalah. Itu butuh namanya pikul salib, sangkal diri, ikut aku. Enak-enakan, dijamin, tidak ada. Pikul salib, sangkal diri, ikut aku. Pikul salibmu, jangan dilepas. Sampai engkau masuk liang kubur, baru engkau selesai pikul salib. Selama kau masih hidup dalam daging, jangan pernah salib yang kau pikul kamu letakkan. Kurang 1 menit. Bukan, kurang 8 menit. Berapa sih? Oh, masih kurang 8 menit kok. Tenang aja. Saya tutup dengan kesaksian ini. Ada seorang pertapa dengan murid-muridnya lagi berkumpul. Si guru berkata, kita mau camp 4 hari. Ya guru. Mereka diajari bertapa. Mereka tidak boleh menyentuh wanita. Mereka tidak boleh hidupnya hanya veggie. Makanya veggie tahu, sudah? Vegetarian. Sayur, buah, air. Tidak boleh makan daging. Tadi pagi ngomong, supaya kenapa nggak boleh makan daging? Supaya tidak kedagingan. Waktu saat saya makan daging banyak tuh. Ini cerita, ini cerita. Kemudian pertama ini bicara kepada muridnya yang jumlahnya 5 atau 6. Kita akan pergi perjalanan. Saya sudah didik kamu, bagaimana kamu harus hidup sepenuhnya. Tidak boleh menajiskan diri dengan apapun.
termasuk dengan wanita. Siap, Bapak Pertapa, kami murid-muridmu siap. Dan mereka mulai mengadakan perjalanan. Di dalam perjalanan itu tiba-tiba di pinggir sungai yang dalamnya seperutnya daripada Pertapa ini, ada seorang wanita di situ. Bukan sedang mandi, saudara. Pikirannya jangan ngeres. Oke. Wanita itu mau nyebrang. Dia mau nyebrang, gak bisa. Si 5 muridnya karena sudah dididik dengan Taurat mazhab keras, aliran Paulus. Gak boleh lihat wanita. Mereka berlima, hei ada wanita. Kata guru berbahaya. Tiba-tiba gurunya, sudah tahu. Langsung bertanya kepada wanita. Yang 5 muridnya lagi pakai kacamata kuda, tidak mau lihat. Si guru mendekati wanita ini. Yang ngajarin kata, gadis nih, kamu mau kemana? Ini guru sudah tua ya. Tapi badannya bagus, kuat. Kamu kemana? Pak Pertapa, saya nggak bisa nyebrang. Air dalamnya sekian. Saya takut kena arus. Oh gitu, saya juga mau nyebrang. Oke, kamu mau saya tolong? Mau Pak Pertapa, bagaimana? Saya gendong Pertapa lo. Gendong wanita lo. Muridnya 5. Mazhab keras. Ini gurunya gendong cewek. Digendong. Masuklah ke dalam air. Jem, sudah segini. Dari belakang muridnya ribut. Si 5 murid langsung dari murid namanya mungkin Petrus, Yohanes, Yakobus, Lukas. Ribut kayak semua. Wah Tuhan Yesus ini payah. Katanya nggak boleh bersentuhan, kok malah dia gendong. Bukan bersentuhan lagi. Digendong lagi. Wah ribut di belakang, ribut sambil ngomel-ngomel. 5 nih mazhab keras, aliran Paulus. Waduh nih bahaya nih guru nih. Dong, sudah lewati sungai. Ditaruh. Udah ditaruh, kemudian si wanita gadis ini cantik lagi. Terima kasih Bapak Pertapa. Ya sama-sama, silakan. Terus gurunya jalan, muridnya di belakang ngomel. Ngobrol, ngomel terus. Ini gimana? Ajarannya kok nggak masuk? Kita kan harus, kata kudus itu kan to be set apart. Betul kan? Dikhususkan, dikuduskan, dipisahkan dari yang najis. Dan ini guru malah digendong lagi. Jadi rewel. Di belakang tuh 5 muridnya tuh rewel. Gurunya jalan. Menurut saya ini gurunya Tuhan Yesus. Jalan. Ribut terus ini. Golongan aliran kerasnya ribut terus. Perjalanan 3 hari itu ngomel terus cerita tentang wanita itu terus. Nih, guru mereka nggak terima pokoknya. Wah, guru nih sudah tidak murni lagi. Hatinya tidak suci lagi. Guru ini sudah tidak benar. Sudah kan saudara? Sudah. Sampailah di tempat kemah 3 hari kemudian sampai. Pasang tenda. Gurunya duduk. Sekarang kalian boleh bertanya. Saya tutup dengan cerita ini. Sudah selesai ini. Sudah jam 6 lebih nih. Selesai. Bagaimana Pak ceritanya? To be continue minggu depan ya? Tahun depan ya? Gimana Bu Elizabeth? To be continue tahun depan? Supaya penasaran mereka. Belum tahu ceritanya kan? No. Langsung melek semua. Pak, ceritakan tuh Pak. Ini kok kayak film. Udah jam 6 lebih 5 loh sudah itu jamnya. Tuh lihat itu. Jamnya sudah mengganggu saya. Kurang 3 menit ternyata. Itu jamnya salah itu. Dah gurunya duduk. Murid 5. Setelah perjalanan kita 3 hari. 3 malam. Apa yang ingin kau tanyakan sebelum kita berkemah? Semua murid 5 langsung angkat tangan. Dengan wajah sangat tidak suka. Jengkel. Guru! 5 yang kur. Oh, langsung. Kenapa? Kenapa guru ngajarin kami? Tidak boleh menajiskan diri. Tapi guru menggendong perempuan itu. Dan menyeberang dari sungai. Terus gurunya bilang, itu kan 3 hari yang lalu. Iya. Dan aku dengar kamu ngomel selama 3 hari perjalanan. Terus guru yang ngucap, dan menurut saya gurunya Tuhan Yesus. Aku gendong wanita itu cuma 5 menit. Kamu berlima gendong wanita itu 3 hari. Ngerti cerita ini maksudnya? 3
hari ngomong cewek itu terus. Nggak selesai. Di jalan sambil tertawa. Saya gendong dia. Kamu nggak bisa nyebrang, ayo gendong. Cuma nyebrang 5 menit selesai. Kamu gendong dia 3 hari. Persis orang Kristen. Sok suci. Tapi yang di hati tidak pernah diberesi. Bukan masalah fisiknya bagus, rapi. Hatimu tuh loh. Kamu gendong di hatimu loh. 3 hari gak selesai-selesai. Malah mungkin mesum kamu semua. Aku cuma gak mikir. Cuma tak gendong, tak tolong 5 menit selesai. Kamu 3 hari ngomong terus. Tidur pun ngomong terus. Berapa banyak kita bawa Mesir dalam hidup kita sampai sekarang dan tidak pernah selesai. Bawa Sodom, bawa kemarahan, bawa kepahitan, bawa kebencian. Sampai hari ini kok gak pernah selesai. Itu yang menajiskan. Bukan yang dari luar yang masuk yang menajiskan. Dari sini yang keluar. Itu yang menajiskan. Amin. Jam 6 tepat. Mari semua bangkit berdiri. Kurang 1 menit. Yuk bangkit berdiri semua. Haleluya. Ayo nyembah Tuhan silakan. Tadi penyembahannya bagus sekali. Terima kasih Tuhan teman. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami. Petugas perjamuan bisa maju ke depan. Terus nyembah Tuhan. Mari worship leader sembah Tuhan.